Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perpisahan selalu emosional, tetapi seseorang harus melanjutkan jalan mereka. Si Hao pergi ke kejauhan, melanjutkan perjalanannya. Setiap provinsi sangat luas dan tak terbatas, berukuran ratusan juta li. Populasi makhluk dari klan yang berbeda ditambahkan bersama membentuk jumlah yang tak terbayangkan. 3.000 provinsi, jika dijumlahkan semuanya, maka terlalu sulit untuk menghitung berapa banyak makhluk yang ada. Misalnya, Provinsi Xin membentang 230 juta li dari timur ke barat, 80 juta li dari utara ke selatan. Dibandingkan dengan provinsi lain, itu tidak terlalu besar, dianggap sebagai provinsi menengah ke bawah. Kali ini, hanya provinsi Xin saja, jumlah ahli tertinggi yang memenuhi kualifikasi dan mendaftar berjumlah 8 juta. Ini adalah hasil setelah beberapa seleksi dilakukan, atau akan ada lebih banyak lagi. Bagaimana mungkin semua orang ini diizinkan masuk ke dalam Immortal Ancient? Kita harus memahami bahwa ada 2.999 provinsi lainnya. Banyak orang tahu bahwa ada peluang alami yang besar di Immortal Ancient, dan itulah sebabnya mereka semua berbondong-bondong untuk mendaftar. Pakar tertinggi dari semua sekte, makhluk dari semua klan, demi mendapatkan kesempatan untuk masuk, menggunakan semua jenis metode. Si Hao agak kaget. Ketika dia keluar, dia secara alami memahami situasinya. Ada 8 juta yang berpartisipasi dari provinsi Xin saja, jumlah yang membuatnya merasa sedikit pusing. Itu terlalu besar. Seberapa pahit dan putus asa itu nantinya? Banyak orang akan mati. Dia punya firasat bahwa mayat-mayat akan menumpuk seperti gunung, para pahlawan melenyap. Terlalu banyak yang akan mati. Seorang tetua terkekeh dan berkata, anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Mungkinkah tetua klan Anda tidak memberitahu Anda bahwa memasuki Immortal Ancient tidak mudah, hanya nomor tetap yang bisa masuk? Sebelum seseorang masuk, tidak akan ada pertumpahan darah. Apakah Anda dari sekte? Aku tahu tentang hal-hal ini. Si Hao mengangguk, dan kemudian dia berkata, namun, nanti, bukankah itu akan menjadi intens? Qi Daolin seperti penjaga toko yang mengacungkan tangan, meminta orang lain untuk bekerja tetapi tidak melakukan apa-apa sendiri. Untungnya, Si Hao telah lama melakukan penelitiannya sendiri, bertanya-tanya untuk memahami beberapa hal. Senior, aku harus pergi dulu. Saya masih belum mendapatkan kualifikasi untuk bersaing. Si Hao berbalik untuk pergi. Kalau tidak, dia mungkin tidak punya cukup waktu. Cepat kalau begitu. Ini akan dimulai dalam 2 hari. Anda benar-benar mengambil sesuatu dengan lambat. Kata tetua sambil tertawa. Si Hao belum melalui seleksi awal. Jika dia ingin berpartisipasi, dia harus memiliki token dari sekte yang mengidentifikasi dia sebagai salah satu murid inti mereka. Berdasarkan apa yang dikatakan Qi Daolin, ini bukan masalah besar, mudah didapat. Provinsi Xin memiliki banyak klan, dan warisan menjulang tinggi. Sekarang, beberapa dari mereka telah jatuh, jadi sulit bagi mereka untuk menghasilkan ahli tertinggi yang sangat kuat untuk bergabung. Dengan demikian, sekte-sekte ini menjadi target beberapa individu. Si Hao melakukan perjalanan ke kejauhan, mengunjungi lebih dari 10 warisan yang menurun. Pada akhirnya menemukan bahwa mereka telah lama dikunjungi sebelumnya. Hanya setelah sebagian besar hari berlalu, dia akhirnya melihat sekte yang agak sepi. Itu terletak di sebuah gunung besar.
Gerbang Kun. Di depan gerbang gunung, ada sebuah batu besar yang memiliki dua karakter yang tertulis di atasnya. Gerbang ini sudah cukup tua. Tangga batu biru yang mengarah ke gunung yang panjangnya runtuh di depan sedang diinjak. Pada saat yang sama, itu telah menurun sedikit juga, karena tidak jauh lebih baik daripada ritus Dao makhluk tertinggi. Beberapa istana kuno yang retak ada di sini, satu-satunya bangunan di tempat ini. Mereka tampak seperti akan jatuh kapan saja, benar-benar tidak diketahui sudah berapa lama mereka ada. Di tempat ini, hanya ada seorang lelaki tua dan seorang pemuda. Selain dua orang ini, tidak ada yang lain. Ketika Si Hao datang, pemuda itu hendak kabur. Menggunakan kata-katanya, tempat terkutuk ini tidak bisa ditinggali. Tidak ada sedikit pun harapan untuk itu. Dia awalnya ingin menemukan beberapa teks kuno dari reruntuhan di sini untuk menciptakan kembali kejayaan Gerbang Kun, tetapi pemuda yang cerdas ini akhirnya jatuh dalam keputusasaan. Penatua itu membawa labu anggur kuning berkilau, meminumnya setiap hari sampai matanya kabur karena mabuk, membuat marah pemuda yang datang mencari tuan sampai matanya melebar. Dia tidak punya pilihan. Ketika Si Hao menyatakan alasannya datang, mata pria tua jorok ini langsung berbinar. Dia berkata dengan berisik bahwa dia dapat mencapai kompromi dan meminjamkan token sekte. Ini membuat pemuda Gerbang Kun semakin marah. Ini terlalu tidak bertanggung jawab. Apakah dia tidak memikirkan pewaris mereka? Dia sekarang bahkan lebih siap untuk pergi. Jika itu adalah sekte besar yang normal, mereka dapat langsung mengirim murid inti mereka ke dalam kompetisi. Jika mereka adalah sekte kecil, mereka membutuhkan token jenis ini. Yang disebut token adalah simbol tulang yang dibawa kembali oleh para murid setelah berpartisipasi dalam kompetisi dan mengembalikan tempat yang layak. Jika seseorang memilikinya, ketika mereka berpartisipasi lagi, sekte ini dapat langsung mengirim satu orang. Anak muda, apa yang bisa kamu gunakan untuk pertukaran? Penatua bertanya sambil tersenyum. 10 batang obat spiritual, kata Si Hao. Token saya tidak normal, asal-usulnya tidak kecil. Jenis pertukaran ini membuat nilainya tampak terlalu rendah. Kata yang lebih tua. Latar belakang seperti apa? Si Hao bertanya. Token ini dibawa kembali oleh seorang murid yang menempati peringkat 1 juta sesuatu. Peringkatnya cukup dekat ke depan. Sayangnya, hanya beberapa 10.000 tempat yang pendek. Jika itu dalam 1 juta, maka Anda bahkan tidak perlu khawatir tentang uji coba ini dan langsung masuk ke Immortal Ancient. Penatua tertawa. Si Hao terdiam. Peringkat lebih dari 1 juta. Namun dia masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa dia berada di peringkat dekat ke depan? Jika dia tidak benar-benar membutuhkannya, dia akan segera berbalik dan pergi. Anak muda, kamu seharusnya tidak memandang rendah tempat ini. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang masuk dari 3.000 provinsi alam yang lebih tinggi setiap kali? Apakah Anda tahu berapa banyak yang bisa masuk ke Immortal Ancient? Peringkat ini pasti sudah cukup tinggi. Kata yang lebih tua. Ini, dari era apa orang ini meninggalkan ini? Si Hao menyeka keringatnya. Seharusnya lebih dari 100.000 tahun sekarang. Saat itu, kami adalah sekte yang menempati peringkat sekitar 1/1000 di Provinsi Xin. Penatua berbicara. Dia meneguk banyak dari labu anggur yang dibawanya. Itu benar-benar sekte kuno yang ditolak. 1 harga, 4 artefak magis ilahi. Kata yang lebih tua. Si Hao ketakutan. Dia benar-benar berani berbicara seperti singa, berani meminta 4 artefak magis di level ini.
Dia berpikir sebentar dan berkata, "S1. 3, aku tidak akan turun," kata yang lebih tua. Pria muda di samping merasa malu, merasa bahwa ini benar-benar kekurangan master sekte. Orang tua itu kehilangan muka untuk sekte. Tiba-tiba tawar-menawar dengan orang lain. "Tuan, bisakah kamu tidak seperti ini? Tinggalkan token itu untuk kami gunakan," kata pemuda itu. "Untuk apa? Anda masih sangat muda. Apakah Anda bahkan dapat menggunakannya? Apakah kita harus menyimpannya untuk 18 generasi keturunan?" Penatua menggosok hidungnya yang mabuk dan memelototinya. Tapi, anak muda itu ingin mengatakan sesuatu. Ini dihitung sebagai apa? Seperti asap mengambang dan awan yang lewat, hanya sedikit cantik, lebih baik menukarnya dengan alkohol, kata yang lebih tua. Pemuda itu sangat marah. "Lupakan. Adik kecil, bagaimana dengan ini? Satu artefak magis ilahi dan teknik berharga, dan benda ini milikmu. Kalau tidak, Anda bisa melupakannya," kata yang lebih tua. Si Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah tiba di alam yang lebih tinggi dan berkeliaran antara hidup dan mati, bertarung tanpa henti, dia secara alami tidak kekurangan artefak magis ilahi. Adapun teknik berharga, dia langsung menyerahkan teknik peng emas yang dia peroleh dari paviliun mending surgawi. Tentu saja, itu memiliki beberapa kekurangan. Pencerahan Great Peng tidak buruk, beberapa hubungan dengan gerbang kun kami, teknik yang cukup bagus. Sayang sekali itu bukan teknik Kun Peng. Penatua merasa cukup senang. Si Hao memberinya tatapan jijik. Apa teknik Kun Peng? Dia hanya punya token untuk ditukar. Dia terlalu banyak berpikir. Mata pemuda itu langsung lurus. Sekte itu tidak meninggalkan banyak teknik untuk memulai, selalu membuatnya sangat kesal. Sekarang, dia akhirnya melihat teknik berharga yang kuat. Ketika Si Hao menghasilkan artefak magis ilahi, tidak hanya mata lelaki tua itu menyala, bahkan pemuda yang akan melarikan diri melebarkan matanya, tidak lagi berencana untuk pergi. "Tuan, mengapa matamu bersinar seperti itu? Bukankah Anda mengatakan bahwa gerbang kun kami dulu memiliki tumpukan artefak magis ilahi yang mungkin dapat kami gali kapan saja?" Kata pemuda itu. "Batuk, aku bisa menukar alkohol untuk diminum lagi." Penatua itu semua tersenyum. "Ah, Pak Tua, kamu berani melakukan ini, aku meninggalkan sekte." Pemuda itu berteriak. Dengan transaksi selesai, Si Hao tinggal di sini sedikit lebih lama. Dia menemukan bahwa gunung dan sungai di tempat ini sangat tidak biasa. Jika dibersihkan, itu tidak akan menjadi tanah berharga yang buruk. Harus direnovasi sedikit, kata Si Hao. Apa yang di sini untuk direnovasi? Bulan yang cerah di langit, pemandangan indah di pegunungan, angin, bunga, salju, dan bulan, di matamu adalah keindahan. Tetapi di mataku, hanya sok dan mencolok, asap dan debu, jauh lebih tidak berguna daripada kayu bakar dan beras, dan bahkan lebih rendah dari anggur. Penatua dengan linglung berkata. Dia berbalik, berjalan ke istana kuno, membawa labu anggur untuk diminum. Pikiran Si Hao terguncang. Penatua ini agak aneh. Jangan menatap lagi. Dia hanya tahu bagaimana menipu orang lain, dan begitulah saya berakhir di sini. Dia terus mengatakan bagaimana dia hidup selama bertahun-tahun, tidak bisa mati bahkan jika dia mau, yang dikenal sebagai abadi, es. Pemuda itu sangat marah. Kekal, gerbang kun. Pikiran Si Hao diaduk. Namun, tidak ada waktu.
Dia tidak bisa menunda di sini. Dia berbalik dan pergi. Si Hao bergerak di udara, menuju tujuannya. Dia menyelesaikan persiapannya. Sehari kemudian, suara Wu naik, mengguncang provinsi Xin. Klakson trompet sudah berbunyi. Persaingan besar telah dimulai. Ini adalah bidang dao yang sangat besar, luas, dan tak terbatas. Itu didirikan sebelumnya, dan ada banyak simbol yang berkedip-kedip. Semua orang masuk, masing-masing duduk. 8 juta orang ada di sini, tetapi mereka semua duduk di sini, bahkan memiliki jarak yang cukup jauh di antara mereka. Orang bisa melihat betapa tidak biasa bidang dao ini. Ada wilayah di alam roh yang termasuk provinsi Xin. Anda semua hanya bisa tinggal di sana selama sehari, karena tidak ada waktu untuk disia-siakan. Lawan 10.000 orang, dan kemudian langsung masuk ke wilayah tak berpenghuni yang luas. Alam roh, ini adalah dunia yang luas dan mulia yang dibangun oleh roh para dewa kuno. Itu mirip dengan Void God Realm, hanya lebih besar dan memiliki nama yang berbeda. Hanya dalam sehari, para peserta akan ditentukan. Hanya 10.000 yang tersisa dari 8 juta ini, jadi orang bisa melihat betapa pahit dan putus asanya hal itu. Untungnya, ini sedang dilakukan di alam roh. Secara umum, seseorang tidak akan mati. Bahkan jika mereka dikalahkan, mereka akan hidup kembali di dunia nyata. Namun, sebenarnya tidak banyak waktu yang diberikan. Menggunakan dunia tingkat yang lebih tinggi, tidak ada waktu untuk disia-siakan di sini. Para ahli sejati harus bergegas dan memasuki wilayah tak berpenghuni yang luas. Bidang dao sangat kompleks dengan semua jenis simbol. Tidak ada seorang pun di dunia luar yang bisa mengganggu mereka, dan 10.000 terakhir akan langsung dikirim dari ladang dao. Semuanya akan secara otomatis dilakukan oleh formasi besar. Ini sama untuk setiap provinsi untuk mencegah orang lain tidak mematuhi aturan dan mencoba merusak sistem. Awal. Sebuah hong terdengar. Bidang dao ini mulai melonjak dengan energi kacau. Kekosongan terdistorsi, menjadi kabur. Pada akhirnya, pintu besar muncul satu demi satu, langsung terbuka lebar. Ini membuat pikiran Si Hao melompat. Metode membuka alam roh ini bahkan lebih realistis daripada alam dewa kekosongan alam bawah, lebih seperti dunia tunggal. Setelah tiba di alam yang lebih tinggi, ini adalah pertama kalinya dia memasuki tempat ini. Itu sangat nyata, seolah-olah benar-benar ada dunia besar yang terbuka. Ini membuat pikiran Si Hao bekerja dengan cepat, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Alam roh, alam dewa kekosongan. Kakek burung dan penatua koin masih berutang teknik yang berharga kepadaku. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dengan suara Hu, 8 juta cahaya naik ke udara, memasuki gerbang besar itu, menghilang ke alam roh. Jenis pemandangan ini terlalu spektakuler, membuat orang tercengang. Pertempuran besar akhirnya dimulai. Pada saat yang sama, provinsi lain juga melakukan kompetisi mereka. Hahaha. Sudah berapa tahun? Aku, Jun Dao, telah dihidupkan kembali. Tidak diketahui berapa ratus juta li jauhnya, di bawah hamparan pegunungan bersalju yang terus-menerus, di dalam gua yang membeku, seseorang dihidupkan kembali. Orang ini memiliki kepala berambut ungu, matanya seram, aura menakutkan dan mengejutkan langit. Ini cukup sulit untuk dibayangkan. Dia adalah seorang ahli tertinggi, tetapi bahkan para dewa pun akan merasa hormat. Ada beberapa yang tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi sama sekali,
tidak perlu mengalami uji coba. Itu karena mereka telah membuktikan segalanya banyak era yang lalu. Mereka bisa langsung masuk ke Immortal Ancient. Pada saat yang sama, di dalam provinsi kuno besar lainnya di mana gunung berapi-berapi ada di mana-mana, salah satunya berbeda, melonjak dengan energi keberuntungan. Peti mati kuno merah-merah muncul dari dalam magma, meletus dengan aura mengejutkan surga. Tutup peti mati dibuka dengan suara kaca. Seorang wanita dengan gaya yang tak tertandingi muncul. Dia tampak seperti dia bisa mengabaikan 9 langit dan bumi ke-10. Rambut merah panjangnya yang berapi-api menari-nari, tubuhnya yang tinggi dan ramping memancarkan cahaya suci. Saya telah keluar dari peti mati sekali lagi. Ini harus menjadi yang terakhir kalinya, kurasa. Semuanya akan berakhir dengan kesempatan terakhir ini. Dia adalah seorang ahli tertinggi juga. Suaranya jernih dan dingin, mengguncang 9 langit. Ini adalah perempuan. Dia memiliki tanduk naga di kepalanya, melonjak dari dasar laut. Pada saat ini, beberapa daerah kuno di seluruh 3.000 provinsi secara terpisah melonjak dengan cahaya cemerlang, menghubungkan langit di atas dan bumi di bawah. Pertempuran besar akan segera dimulai. Makhluk paling mempesona yang dibekukan sejak era kuno semuanya dihidupkan kembali. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.